Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yurinda Kanifah, NIM K771880 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas 11 Maret. Nah, kali ini kembali lagi nih sama aku untuk belajar tentang bagaimana sih cara mengentry data neraca saldo, data customer, dan juga data supplier, serta juga data perusahaan bagi perusahaan Casey Smart yang kemarin sudah kita buat untuk account list-nya. Nah, langsung aja biar jelas aku bakal share screen untuk program web dan juga soalnya. Oke, ini untuk dari program Mayop yang sudah kita buat. Nah, di sini nanti kita akan mengentry data saldo, data supplier, data customer, dan juga data persediaan. Nah, sebelumnya kita harus menyesuaikan dulu untuk ininya, untuk kode pajaknya dan juga untuk setup akunnya. Gitu. Nah, untuk kode pajak sama seperti kemarin, kita buka list, take code, kita hapus semuanya ke T. Oke, SD kita langsung ganti ke PPN. Ini pajak. Untuk take nya berarti dia itu PPN outcome dan take page-nya berarti dia PPN income. Oke. Nah, untuk NT kita juga sesuaikan di sini untuk take PPN outcome sama seperti yang PPN tadi ya. Berarti income. Oke, selanjutnya kita cek ke setup balance, setup linked account. Kita cek account and banking apakah sudah sesuai semua. Nah, di sini karena tadi yang kemarin tuh kita di account list-nya udah menyesuaikan, berarti di sini udah sesuai ya kayak gini. Kita oke, kemudian setup linked account untuk sales account. Di sini juga udah sesuai bank account for customer receipt-nya cash in bank, berarti udah sesuai, kita oke. Terus selanjutnya linked account untuk purchase. Untuk purchase-nya juga ini udah sesuai ya untuk tracking payable, account payable, untuk bank account for paying bill itu juga cash in bank kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita ke cara mengisi saldo awal neraca. Nah, sebelumnya ini aku kecilkan dulu. Kita bisa buka dua tab sekaligus. Nih, oke. Nah, di sini udah ada data dari ini ya, dari PT Casey Smart untuk neraca. Oke, untuk memasukkan saldo neraca awal, itu kita klik setup, kemudian balance, kemudian kita buka account opening balance. Nah, di sini sudah tersedia, semuanya kita buka dulu. Oke. Nah, di sini ada account mulai dari electronic clearing account sampai dengan income tax expense. Jadi caranya sama seperti kita memasukkan ke dalam Excel seperti biasa itu, kita tinggal pindahkan saldo yang di sini ke yang di sini. Jadi kalau di Map itu nggak ada debit kredit kayak gitu, karena semua akun sudah langsung menyesuaikan. Kecuali jika ada akun kontra seperti allowance for the pool kayak gini, kita harus mengisikannya dengan tanda minus. Nah, contohnya di sini minus 18 juta, maaf, minus 11.800.000 rupiah. Nah, kayak gini. Untuk cash in bank semuanya sama, 98.320 ribu. Terus jadi cash 10 juta, on the payable 795.300.000. Nah, semuanya diisikan sampai akhir, sampai nanti yang di sini amount left to be allocated itu sama, terus ada 0 kayak gitu. Jadi tidak ada selisih antara debit dan kredit. Nah, apa aja sih akun kontra yang perlu kita perhatikan dan diisi dengan tanda minus? Itu yang pertama itu adalah akun allowance for the pool, karena dia kan sebagai akun kontra dari akun receivable atau piutang usaha. Kemudian ada juga akun accumulated depreciation atau akun akumulasi yang merupakan akun kontra dari equipment kayak gitu.
Nah, itu nanti semuanya tinggal menyesuaikan. Nah, kayak gini. Nanti sampai akhir. Nanti di akhir aku akan menunjukkan, nah ini aku tunjukin ya untuk yang sudah selesai. Tuh, ini aku gedein dulu. Nah, sudah selesai tuh ini yang udah aku selesai isikan. Ini aku buka kode peninggalan. Nah, di sini sudah terlihat ya dengan jelas. Nah, di sini sudah jelas semuanya dari mulai cash in bank, terus ini ada allowance-nya aku karena kontrak aku awali dengan tanda minus, accumulated juga minus, kemudian di equity itu kalau dividen itu juga minus gitu. Ini udah aku isikan sampai akhir. Nah, semuanya sesuai dengan neraca awal di PT Gesti Smart atau soal yang teman-teman kerjakan kayak gitu. Nah, sampai di bawah ini ada amount left to be allocated itu adalah 0. Oke. Oke, kita buka lagi ya. Oke, kita anggap untuk yang ini udah selesai. Oke, next kita bikin ini, kartu untuk pelanggan, untuk supplier dan juga untuk persediaan. Nah, yang pertama itu, gimana sih cara kita membuat kartu untuk customer ini. Nah, kita klik aja di sini ada menu card file, kemudian card list, kita langsung klik yang customer, kayak gini. Kita klik yang ini, yang ini. Klik. Oke, nah kita isikan semua data customer itu mulai dari ramai elektronik. Nah, di sini ada beberapa yang harus diisi informasinya. Yang paling penting itu adalah nama dan card ID sama address atau alamat kayak gitu. Sama juga nomor telepon. Kita isi ya Rama elektronik. Rama elektronik. Kita langsung enter nanti akan keluar semuanya. Cek satu. Dan nomornya kita tulis 0284 623 097. Oke. Nah, karena di sini dia customer, maka kita juga harus mengisi di selling detailnya ini. Jadi ini ada income account. Income account-nya ini income ya, berarti pendapatan kita isi dengan sales kayak gitu. Nah, ini untuk customer term information itu kita isikan sesuai dengan informasi yang ada di soal. Karena di sini tidak ada keterangannya, kita isi COD dulu juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita pastikan bahwa tag code atau pajak yang digunakan itu adalah PPN atau pajak bertambah nilai yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah ini clear, kita bisa membuat lagi yang baru itu dengan langsung mengklik ini, new. New, kita langsung isikan data yang kedua. Pabudi elektronik. C002 kan. Nanti untuk melihat data yang baru lagi kita isi new juga. Jangan lupa selling detail kita isi yang income account ini dengan sales dan ini kita pastikan bahwa ini adalah PPN. Gitu. Oke, nanti semuanya tinggal kalau mau isi yang Anggun sama Miki tinggal new 2 kali gitu. Oke. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, tadi saya sudah membuat yang full. Di sini bisa dilihat ya. Nih, tuh oke. Next, setelah kita membuat kartu untuk customer, kita membuat untuk daftar supplier atau daftar pemasok. Kita sama, card list, kemudian ini kita pilih supplier, kita klik new.
Nah, sama kayak yang customer tadi, kita tinggal isi daftar nama dan juga card ID-nya, sesuai dengan yang ada di soal ini. Ini namanya itu PT Bumi Pertiwi 1 Jalan ini 12 84. Oke, tinggal jangan lupa di buying detail, di sini ada expand account. Karena expand account, kita pilih aja yang cost of goods sold ini. Nah, ini untuk term information-nya kita sesuaikan dengan informasi yang ada di soal. Karena di soal belum ada informasi, maka kita isi COD dulu aja nggak apa-apa. Nah, habis ini kalau kita bikin baru tinggal new, gitu aja, kita isikan selanjutnya. Nah, selanjutnya tinggal kita isikan address, alamat. Oke, ini kita isikan untuk nomor teleponnya 84 380 plus. Oke, jangan lupa untuk buying detail. Ini cukup. Nah, kita tinggal baru lagi ya di sini untuk name-nya kita isi PT Sentosa. Indonesia, terus 0284 630. Oke, karena ini udah selesai semuanya, datanya kita tinggal klik oke. Oke, ini untuk semuanya ya, karena tadi udah selesai, jadi ini untuk semua daftar peserta. Kita tinggal close dulu. Oke, nah selanjutnya kita mengisikan saldo awal untuk ini, untuk customer dan juga untuk suppliernya. Nah, kita tinggal buka setup balance, kemudian customer balance. Kayak gini. Nah, kalau semua data sudah terisi, nanti ini akan terisi kayak yang di my website sebelahnya. Ada Fauzi, Rama, Anggun, dan juga Miki gitu. Kita kemudian klik add sale. Nah, di sini kita isikan aja. Kita isikan dengan nama customer-nya, misalnya Rama Elektronik. Kalau aku akan lebih mudah dan bisa lebih teliti kalau kita mengisinya itu sesuai dengan daftar yang ada di soal ini. Jadi ada tidak apa untuk salahnya itu lebih diminimalisir kayak gitu. Nah, di sini tinggal kita isikan invoice. Invoice-nya berarti dia pakai yang ini ya. Yang F11/12. Kemudian di sini tanggalnya kita sesuaikan. Nah di sini kita ganti dengan saldo awal piutang. Nah, untuk yang jumlah di sini adalah total including tax. Jadi adalah jumlah yang termasuk tax kayak gitu. Cuma termasuk tax kayak gitu. Jadi ini yang di sini ya 159.500.000. Nah, di sini kita bisa cocokkan kalau teksnya ini akan sama dengan yang langsung kita record. Kemudian akan ada peringatan seperti ini, kita abaikan aja, kita oke. Nah, next kita add lagi. Terus kita isi yang belum.
misalnya di sini ada Fauzi Elektronik. Nah, kita tinggal isikan. Nah, di sini berarti F11/25, tanggalnya kita samakan. Ini kita samakan ya, berarti yang di sini 316. Oke, kita cek apakah tag-nya sama, ternyata sama, langsung kita record. Nah, oke, ini. Nah, nanti kalau udah oke, nah tadi kan udah kita isi 2, terus tadi ini aku menggunakan map yang sudah aku tambahkan datanya, ini tinggal kita isikan lagi yang buat yang Anggun sama Miki. Nah, untuk Anggun Elektronik, tinggal diisikan ini invoice-nya. Ini kita isi dengan F11 F11/10. Ini kita tanggalnya sama 23. Kita juga biar kita nggak menulis ini secara terus-menerus, kita tinggal copy paste aja, nanti di slide-nya tinggal kita paste gitu. Nah, ini berarti pakai yang saldo 178.200.000. Oke, seperti ini kita langsung record. Oke, kita bikin lagi Excel. Oke, tadi yang terakhir adalah Mickey. Oke, ini ya invoice kita isi. Tinggal paste. Kemudian 140, 800. Oke, gini tinggal kita record. Nah, ketika di akhir ini dari jumlah yang kita masukkan sama dengan jumlah yang kita sudah masukkan di setup tadi, maka akan muncul informasi seperti ini. Kita langsung aja oke. Oke. Oke, nah ini untuk tampilan akhirnya nanti akan terlihat di sini ya untuk jumlah semua saldo per customer, dan di sini ada out of balance, semuanya harus 0 kayak gitu. Berarti artinya balance kayak gitu antara saldo awal dengan saldo yang kita masukkan ke per setiap kartu pelanggan. Kita close, next kita ngisi untuk saldo awal dari supplier, kita balance, kemudian supplier balance. Nah, sama kayak tadi, kita kemudian add purchase, kemudian di sini kita pilih nama. Oke, aku ini turunin dulu ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Pertama itu PT Bumi Pertiwi. Jadi teman-teman bisa mengisikan sesuai dengan yang di soal untuk mencegah terjadinya kesalahan kayak gitu. Kita tinggal isi aja F89, tanggalnya kita sesuaikan. Maaf, maksudnya C15, tanggalnya 23. Nah, ini kita bisa copy biar nanti lebih cepat. Ini jumlah yang di sini ya, yang udah including tag, berarti 251. Oke, kita record. Oke, kita lagi. Kemudian kita pilih yang kedua adalah CV Makmur Raya. Sini kita ganti F. Tinggal copy paste. Terus kita pilih yang 214. Oke, record. Oke. Yang terakhir Excel buat garis besar. Nah, ini titik 12. Kita tinggal copy paste, kemudian 69.300.000.
Oke, kita record. Nah, di sini akan muncul peringatan kayak yang tadi kita nge-enter saldo awal dari pelanggan tadi. Oke, oke, kita close. Nah, itu tadi untuk mengisi, membuat kartu kartu pelanggan, kartu, supplier, dan juga mengisi saldo awalnya. Sekarang kita, akan membuat kartu inventory atau kartu persediaan dan juga mengisinya, saldonya. Kita langsung aja klik inventory, kemudian kita pilih, item list di sini. Nah, di sini kita langsung aja klik new. Oke, kita isikan sesuai dengan data yang ada di soal ini. Sini, bedanya kalau di kartu persediaan itu adalah kode dulu atau item number. Kita isikan 356 TV, kita 365 TV, kemudian namanya TV P. Oke, nah di sini tinggal kita centang, 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 dan kita isikan account-nya. Untuk cost of sales account, kita isi adalah cost of goods sold. Jadi nanti setiap ini kalau ada penjualan itu nanti HPP-nya bisa muncul gitu ya, atau cost of goods sold-nya. Terus ada income. Income ini kita isi dengan sales karena pendapatan. Kemudian asset account per item inventory, ini kita isi dengan merchandise inventory. Nah, di sini kita oke, jangan lupa untuk kita isi ini juga untuk buying detail. Buying detail kita cuma isikan yang ini, buying unit of measure, ini kita isi unit, karena di sini kan terangannya unit. Nanti kalau satuannya pieces atau apa, kita sesuaikan yang di sini. Item, number of item per buying unit ini juga 1, sama kita isikan juga yang ini. Tag code winbook ini kita isi dengan PPN. Tuh. Selling detailnya juga kita tinggal isi ininya, unit, kemudian tag when sold-nya kita isi PPN. Oke. Nah, kita langsung aja, supaya mudah kita langsung new kayak gini. Kita isikan persediaan yang kedua AC 86P, terus namanya itu AC P8. Oke. Nah, kalau gini kan kita udah sesuai semua, jadi tinggal kita ngecek aja. Oke, berarti yang kartu persediaan sudah selesai. Oke, next, gimana sih cara kita mengisi saldo awal dari persediaan, kayak gitu kan. Nah, ini kita tinggal sama masih di inventory, kemudian kita klik yang adjust inventory. Nah, di sini karena nggak ada, kita kasih aja 01. Date-nya kita ini ya, awal bulan. Karena kalau misalnya dia nggak awal bulan, dia nggak akan mau kecatat kayak gitu. Misal kita isi 30 November 2011. Nah, akan muncul peringatan kayak gini karena kita tadi ketika membuat perusahaan itu conversion mode-nya adalah Desember. Jadi kita isinya 1 Desember 2011. Di sini kita isi saldo awal persediaan. Nah, di sini item number-nya kita langsung aja klik 365 akan muncul kayak gini, langsung di tab. Quantity-nya kita isi 24, unit cost-nya itu ini ya, berarti itu 15 juta. Semuanya akan langsung terlihat. Nah, di sini untuk akun kontranya itu adalah merchandise inventory. Karena kita tahu kalau di awal periode itu biasanya kita memunculkan persediaan akhir dan untuk menjadi persediaan awal kayak gitu. Nah, ini yang kedua kita langsung masukin aja untuk persediaan yang kedua, AC gitu aja akan langsung muncul. Ini 15. Terus tap lagi, langsung tap-tap gitu biar mudah. Nah, ini juga. Hmm. Oke, ini aku tulis manual aja ya. Oke, ini kita tinggal CTRL-R. Nah, akan muncul ini. Mungkin kalau kita manual, tulisannya itu pasti di situ persediaan awal yang di debit ini, terus yang kreditnya ini tuh akan persediaan akhir kayak gitu. Jadi kita menghapus persediaan akhir dan memunculkan persediaan awal gitu. Oke, kita tinggal record. Nah,
Oke, nah itu tadi, cara untuk menginput atau meng-entry data untuk kartu persediaan. Oke, nah teman-teman itu tadi cara untuk meng-entry data neraca saldo awal, kemudian data customer, data supplier, dan juga untuk kartu persediaannya, dan juga cara-cara untuk, mengisikan saldo awal mereka. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you banget udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. See you di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.